Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Nurse Kristiana Priscilia Sarayar Eskop MKes. Saya merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Tomohon. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Oke, puji Tuhan. Sekarang kita akan mulaikan materi kita pada hari ini. Namun sebelumnya Nurse mau panggil absen. Untuk namanya disebutkan, silakan angkat tangan. Yang pertama, Gloria. Nah, sebelum kita memulaikan materi kita pada hari ini, dengan topik yang bisa kalian baca di depan, komunikasi terapeutik, Nurse ingin sedikit mereview tentang materi yang telah kita dapatkan pada minggu yang lalu, tentang komunikasi. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Ayo, angkat tangan. Ya, Nendis. Komunikasi itu penyampaian pesan, penjelasan, dan boleh jadi interaktif dari penerima dengan pengirim pesan. Oke, ada lagi yang lain? Siapa yang bisa menjawab materi minggu yang lalu? Apa itu komunikasi? Dalam satu kata? Pemberi pesan. Oke, pemberi pesan. Jadi baguslah kalian masih mengingat materi kita pada minggu yang lalu tentang komunikasi, di mana komunikasi merupakan proses pemberian informasi dari pemberi pesan kepada penerima pesan dengan adanya pesan itu tersendiri. Dan dalam berkomunikasi tentunya kita banyak kali mengalami yang namanya hambatan. Masih ingat hambatan komunikasi apa-apa? Ada yang bisa menjawab? Ayo, materi minggu yang lalu. Angkat tangan. Oh, Melani lagi. Hambatan ada dua. Yang pertama hambatan internal dari pemberi dan penerima. Yang kedua hambatan eksternal, di mana terdapat perbedaan bahasa dan juga perbedaan budaya. Terima kasih Melani. Kemudian betul sekali apa yang telah kalian katakan tadi. Semoga materi itu bisa berdampak baik untuk kita semua. Kemudian kita akan masuk dalam materi pada hari ini tentang komunikasi terapeutik. Namun sebelum kita membahas tentang komunikasi terapeutik ini, ada beberapa hal yang akan kita capai melalui pembelajaran ini. Yang pertama itu adalah mahasiswa nantinya mampu menjelaskan konsep komunikasi dalam pelayanan kesehatan, kemudian mampu menjelaskan definisi komunikasi terapeutik, mampu menentukan tahapan komunikasi terapeutik, dan mampu menganalisis hambatan komunikasi terapeutik dan strategi penyelesaiannya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ini merupakan skenario pembelajaran kita pada hari ini yang terdiri dari pendahuluan, kemudian ada penjelasan materi, diskusi, dan kemudian ada penutup. Sebelum kita masuk dalam materi, Nurse akan sedikit menggali tentang kemampuan awal kalian tentang komunikasi. Baik, siapkan handphonenya masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu komunikasi terapeutik. Ada yang sudah bisa menjawab apa itu komunikasi terapeutik? Komunikasi terapeutik itu antara perawat dan pasien. Oke, betul sekali apa yang dikatakan oleh Gloria, bahwa komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien. Nah, kenapa terjadi pada perawat dan pasien? Karena komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang profesional. Kenapa disebut profesional? Seperti yang Gloria katakan tadi, karena komunikasi ini dilaksanakan oleh seorang yang profesional, diantaranya perawat, dokter, ataupun tenaga kesehatan yang lain. Makanya dia disebut dengan komunikasi yang profesional. Nah, komunikasi profesional ini memiliki tujuan. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, bahwa komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan atau ide. Kalau komunikasi terapeutik merupakan komunikasi yang memiliki tujuan itu untuk apa ini? Ya, jelas sekali bahwa komunikasi terapeutik ini dilakukan oleh tenaga yang profesional, dalam hal ini tenaga kesehatan, dengan tujuan untuk penyembuhan dan peningkatan derajat kesehatan. Jadi tujuannya memang untuk menyembuhkan ataupun meningkatkan derajat kesehatan melalui pendidikan kesehatan. Nah, bagaimana kira-kira kalau seorang perawat atau tenaga kesehatan itu tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Nah, ini ada sebuah video, ya.
Okay, I'm ready. I'm ready. Hi. By the way, yeah. You're dying tomorrow. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Oke, ulangi ya. Oke. Nanti diperhatikan baik-baik. Mungkin tadi belum kelihatan maksud dan tujuannya. Should I tell him? Yeah, I have to tell him. I don't know how to tell him. Let me practice real quick. Let me practice. Yeah, I'm sorry to inform you, but yeah, you have these symptoms and you're gonna die in a couple of days. I'm sorry to inform. Okay, I'm ready. I'm ready. Hi. By the way, yeah. You're dying tomorrow. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Oke, jadi video ini ambil dari YouTube ya, dari konten yang dibuat oleh ini namanya Arif ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena dia membuat konten tentang seorang perawat yang tidak tahu harus berkata apa ketika mau menyampaikan kondisi pasien tersebut. Dia sudah melakukan latihan, tapi karena dia gugup, akhirnya ketika dia berada bersama dengan pasien, dia melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Nah, poin pentingnya di sini, Nas ingin bertanya, kira-kira yang dia katakan itu betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Ada? Hah? Yang dia katakan betul atau salah? Salah. Ada yang betul? Ada yang sependapat? Mana yang bilang salah? Mana yang bilang betul? Mana yang salah? Salah. Oh betul, salah semua ya. Nggak ada yang betul. Kenapa salah? Coba orang relax gitu. Jangan terlalu tegang ya. Santai, kelas ini santai. Nah, kenapa kalian mengatakan yang dia katakan itu salah? Ada yang bisa menjawab? Natalia, kenapa salah Natalia? Karena bisa terjadi kesalahpahaman. Bisa terjadi kesalahpahaman. Apalagi? Coba, ada yang bisa menjawab? Apa? Informasi yang diberikan tidak jelas. Informasi yang diberikan tidak jelas. Nah, Nas ingin menyampaikan di sini bahwa sebenarnya apa yang dia katakan itu betul karena kondisi pasien ini dalam keadaan terminal, toh? Kalau orang bilang DP Bahasa Manado bilang kurang mau tunggu-tunggu, oh? Itu dia katakan waktu dia praktis ya, waktu dia dia melakukan latihan, dia mengatakan bahwa kondisi pasien ini ya sudah dalam keadaan terminal. Namun pemilihan kata salah, teknik penyampaian salah. Betul ya, tinggal menunggu waktunya dalam keadaan terminal. Tapi bukan berarti juga dia mengatakan bahwa pasien ini mau mati besok, begitu. Iya toh? Nah, ketika seorang perawat itu mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk di dalamnya pemilihan kata, gerakan tubuh, gaya bahasa tubuh itu harus mendukung, harus menunjukkan adanya empati kepada pasien. Memang betul informasi itu akan kita sampaikan karena kita sebagai seorang perawat nantinya akan menghadapi kondisi seperti ini. Ada keadaan-keadaan di mana keadaan itu dapat menyakiti pasien kita. Misalnya pada perempuan, kalau dia didiagnosis misalnya ada kanker rahim, rahimnya harus diangkat. Itu adalah kondisi-kondisi yang menyakitkan bagi pasien. Apalagi kalau dalam keadaan terminal seperti contoh video ini. Bagaimana cara kita menyampaikan kepada pasien tersebut tentang kondisinya agar benar-benar menjadi suatu komunikasi yang teraupetik, bukan untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi untuk menyembuhkan hatinya, perasaannya, stresnya, tekanannya. Makanya sebagai seorang perawat wajib dan mampu berkata-kata, berkomunikasi dengan baik. Ketika kita ke rumah sakit, ketika kita ke klinik, ketika kita ke puskesmas, kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan banyak pasien, dengan berbagai macam latar belakang.
berbagai macam kepribadian. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah marah, ada yang meledak-ledak, ada yang lemah lembut. Kita tidak bisa memilih pasien kita. Kita tidak bisa memilih pasien kita. Karena kita sudah mendedikasikan diri kita sebagai seorang perawat. Memiliki sumpah dan janji sebagai seorang perawat. Tidak bisa kita memilih pasien kita. Kita yang harus menyesuaikan. Nah, salah satunya menjadi dasar dalam kemampuan berkomunikasi. Selanjutnya, dalam hubungan pasien dan perawat itu terjadi hubungan yang namanya helping relationship. Apa itu helping relationship? Apa? Hubungan Saling menolong. Hubungan saling menolong. Betul sekali Novi ada bilang ini. Bahwa helping relationship ini merupakan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih individu maupun kelompok yang saling memberikan dan menerima dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Saling mendukung, saling membantu, saling memberikan dorongan. Itulah yang terjadi atau terjalin antara perawat dan pasien. Saling menolong. Kenapa dikatakan pasien bisa menolong perawat? Karena apa kira-kira? Kalau perawat menolong pasien sudah biasa toh? Karena itu tugas kita. Nah, kalau dikatakan pasien juga membantu perawat, kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa pasien bisa membantu perawat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Sofia. Pasien bisa menolong perawat? Bisa, oke. Novia bilang kata bisa. Nah, ada yang lain? Kenapa ya? Pasien juga bisa menolong perawat. Karena kadangkala pasien menjadi sumber informasi. Ketika kita melaksanakan pengkajian, kalau pasiennya tidak kooperatif, kita tidak bisa melakukan tindakan keperawatan. Kalau tujuannya kita mau bantu pasien, pasien juga harus bisa membantu kita dalam memberikan informasi yang tepat, dengan jujur. Nah, itu harus dibina. Karena sekali lagi perawat tidak bisa memilih pasiennya. Dia tidak bisa mau pilih, mau tolong atau nyanda. Begitu. Nah, helper di sini adalah seorang perawat. Tapi juga memungkinkan pasien untuk membantu perawat dalam kesuksesan pengobatannya. Itu ada kolaborasi. Ketika kita bisa belajar bahwa dalam dunia keperawatan tidak bisa hanya perawat saja yang berusaha. Harus ada timbal balik dari pasiennya supaya terjadi keberhasilan dalam pelayanan kesehatan. Oke, ini merupakan tahap komunikasi terapeutik. Tahap komunikasi terapeutik itu ada 4. Yang pertama, tahap apa ini? Kenapa dikatakan pra-interaksi? Interaksi itu sudah terjadi interaksi. Pra itu sebelum. Nah, jadi tahap pra-interaksi ini merupakan tahap di mana perawat belum bertemu dengan pasien. Nah, apa tugas perawat? Kenapa ya komunikasi terapeutik ini dimulai dari tahap pra-interaksi? Karena sesungguhnya komunikasi terapeutik ini merupakan komunikasi yang terstruktur atau direncanakan. Berbeda dengan kita melakukan komunikasi sosial, komunikasi umum, berbeda kepada orang lain yang kita temui di dalam kelas, di luar kelas, ketika bertemu dengan dosen, ada shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu komunikasi sosial terjadi begitu saja tanpa rencana. Sementara untuk komunikasi terapeutik itu adalah bentuk komunikasi yang direncanakan. Karena kita sudah tahu kita akan berkomunikasi dengan siapa. Seperti ketika kita melaksanakan asuhan keperawatan. Di tahap persiapan itu ada persiapan alat dan bahan. Kira-kira seperti ini dalam komunikasi. Ada tahap pra-interaksi, di mana perawat mampu mengeksplorasi perasaannya, ketakutannya ketika membaca status pasien. Dia butuh dokter, dia perawat. Perawat bisa mempersiapkan diri. Pemilihan bahasa seperti apa yang akan dia gunakan. Seperti itu. Ketika
Ketika beda orang berkomunikasi dengan orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dengan orang yang memiliki pendidikan yang rendah. Semuanya orang bisa dapat di mana? Di dalam rekam medis. Di mana? Di dalam rekam medis pasien. Kita bisa lihat di situ. Nah, perawat bisa melaksanakan yang namanya persiapan di tahap apa? Prainteraksi. Tahap yang kedua adalah tahap perkenalan atau orientasi. Tahap orientasi ini merupakan tahap di mana perawat pertama kali bertemu dengan pasiennya. Ketika perawat pertama kali bertemu dengan pasiennya, dalam suatu konteks tahapan komunikasi ini, perawat bisa membina apa kira-kira? Saling percaya. Hubungan saling percaya. Hubungan saling percaya ini harus dibina agar benar-benar dapat mendukung proses pemulihan tindakan keperawatan dari pasien tersebut. Jadi harus dibina di tahap apa? Orientasi. Membina hubungan saling percaya. Pertama kali bertemu ada salam, apalagi sapa, apalagi senyum, apalagi perkenalan. Harus ada perkenalan. Kenapa? Coba kita menjadi orang yang membutuhkan bantuan. Kita akan lebih senang menerima bantuan dari orang yang kita kenal atau tidak kenal. Kenal atau tidak kenal? Kenal. Hubungan saling percaya tadi, kita akan percaya pada orang yang kita kenal. Seperti kalau orang mengajarkan anak, kalau om-om datang jangan ikut nih, gitu toh. Orang yang tidak dikenal dijauhi. Itu adalah didikan dari awal ketika kita masih kecil. Jadi kalau itu sudah seperti sudah di dalam otak kita sudah terekam. Kalau orang kenal itu tidak boleh diikuti seperti itu. Kalau orang kenal itu harus dijauhi. Nah, perawat harus mampu memperkenalkan dirinya agar pasien ini dapat mengenal perawat ini dan mampu percaya kepada dia. Kadang-kadang orang tidak bisa mempercayai orang yang tidak kita kenal. Ketika pasien mampu memperkenalkan dirinya, perawat walaupun sudah kenal kepada pasiennya harus juga melaksanakan validasi. Kenapa melaksanakan validasi? Ada yang bisa menjawab? Supaya apa? Supaya apa? Adolfina. Supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan. Pengobatan yang kita maksudkan pasien A. Ketika pasien A ke toilet misalnya, yang tidur di situ adalah istrinya atau suaminya. Kita langsung datang-datang, shalom, selamat sore Bapak. Padahal pasiennya ibu. Salah. Datang-datang sampai. Datang-datang nggak cross check dulu. Jadi ketika kita mampu berkenalan, kita juga harus mampu mengenali pasien kita. Walaupun kita sudah tahu karena komunikasi ini terencana tuh tadi orang sudah bahas. Orang sudah tahu orang mau pergi ke pasien siapa. Ketika orang sesampai di dalam ruangan, maka kita pun akan mampu melaksanakan validasi kepada pasien tersebut apakah benar ini pasien yang dia tuju. Seperti yang Adolfina katakan tadi, untuk mencegah adanya kesalahan tujuan pengobatan. Jadi itu adalah tujuan dari fase orientasi ini. Di fase orientasi ini juga kita diminta untuk menjelaskan tujuan pengobatan kita, tindakan keperawatan kita. Di fase orientasi ini pun nantinya kita diminta untuk meminta persetujuan pasien akan tindakan yang kita lakukan. Kemudian tahap kerja. Tahap di mana kita melaksanakan tindakan keperawatan. Dan tahap yang terakhir adalah tahap terminasi. Bagaimana perawat mampu mengakhiri perbincangan yang dilaksanakan, komunikasi yang dilaksanakan. Ya, nah kira-kira
respon apa yang dirasakan oleh pasien dan mampu melaksanakan kontrak untuk selanjutnya. Oke, karena ini jam kritis ya, sudah habis makan, sudah mengantuk, sudah capek, setengah hari, tolong gerak-gerak dulu. Ayo berdiri semua. Berdiri. Gerak-gerak dulu. Boleh? Oke, sudah? Regangkan tangan, kaki. Oke, siap? Silakan dulu. Sekarang kita mulai game. Nah, ada sedikit gap dari nurse. Oke, jadi orang sepakat dulu bersama untuk aturan games ini. Jadi aturan games ini, tangan kalian, mana tangan kalian? Angkat dulu. Tangan kalian ini tutup. Ya, tutup ya. Nanti nurse kasih kasus, nanti kalian analisis. Tahap apakah itu dalam tahap komunikasi. Jadi, 1 itu adalah tahap pra-interaksi. 2, tahap orientasi. 3, tahap kerja. 4, oke. Diingat ya, 1, pra-interaksi, 2, orientasi, 3, tahap kerja. Oke. Nah, sekarang berdiri Jo, supaya kelihatan. Balik sana. Oke. Nah, tidak saling melihat satu dengan yang lain ya. Kalau nurse kasih kasus, angkat tangan tanpa melihat teman yang lain. Jawaban teman yang lain. Jadi boleh dari bawah dulu tangannya. Nah, nanti kalau nurse kasih kasus, langsung angkat tangan, tunjuk jari kalian. Oke? Boleh? Oke. Kita mulai. Tahap yang pertama. Oh, maaf. Kasus yang pertama. Perawat memberikan senyum, salam, dan sapa. Oke, turun tangan. Kasus yang kedua. Pasien menanyakan respon atas tindakan keperawatan yang dilakukan. Oke, baik. Sudah paham ya sebagian besar, berarti ini sudah benar. 2 soal benar semua. Perawat melakukan eksplorasi perasaan, mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan pasiennya. Tahap apakah ini? Oke, turun tangan. Perawat melaksanakan tindakan keperawatan kepada pasien dengan memperhatikan tata bahasa yang baik dan benar. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk. Berarti bisa dipahami ya. Semua benar semua. Luar biasa kelas ini. Oke, kita lanjut. Sikap komunikasi dalam komunikasi terapeutik. Jadi, ada beberapa sikap yang harus dipertahankan ketika kita melaksanakan komunikasi dengan pasien kita. Jadi, yang pertama itu adalah menghadirkan diri secara spesifik. Ini adalah merupakan kunci dari sikap komunikasi terapeutik. Ada yang bisa menjawab kenapa perawat harus menghadirkan diri secara spesifik kepada pasien? Ada yang bisa menjawab? Tidak apa-apa kalau salah. Ayo, coba kalian pikirkan apa yang kalian pikirkan. Kenapa ya kita sebagai seorang perawat ketika melakukan komunikasi dengan pasiennya itu harus menghadirkan diri secara spesifik supaya dapat dipercaya. Ada lagi? Terima kasih Natalia. Ada lagi jawaban yang lain? Ayo, kenapa ya perawat harus menghadirkan diri secara spesifik? Kenapa? Karena Natalia bilang supaya dapat dipercaya. Betul sekali. Ada lagi yang lain? Marsyanda? Supaya bisa membantu pasien mencapai tujuan. Betul sekali. Nah, dari 2 jawaban ini kita dapat mengembangkan bahwa dengan komunikasi terapeutik kita harus menjaga sikap yang kuncinya adalah menghadirkan diri secara spesifik supaya pasien kita merasa dihargai. Coba kalian berbicara dengan orang lain, tapi fokus orang itu tidak pada kalian. Ada perawat yang judes-judes, datang menanyakan,
tidak melakukan kontak mata, tidak menghormati pasien, privasi klien tidak dijaga. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa ketika pasien bisa merasa dihargai, pasien juga akan membentuk kepercayaan kepada kita. Jadi bisa dipahami ya perkuliahan kita pada hari ini. Karena tadi ada pre-test, sekarang kita masuk dalam post-test. Oke, siapkan gadget kalian masing-masing. Kita masuk dalam post-test ya. Dengan ini. Join myquizzes.com dengan kode 226137. Sudah bisa join? 226137 kodenya. Oke, kita mulai ya. Kalau semua sudah join, kita akan mulai. Start. 3, 2, 1. Ya. Nindis, Gita, dan Natalia. Ya, sudah meningkat ya akurasinya. Oke, jadi semoga perkuliahan kita pada hari ini boleh bermanfaat untuk boleh menjadi bekal untuk kalian menjadi perawat-perawat yang profesional. Selanjutnya ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah dengan deadline 3 hari dari sekarang ya. Kalian akan membuat ringkasan pada materi hari ini, kemudian akan membuat masing-masing 2 skenario kasus, hambatan komunikasi dan strategi penyelesaiannya. Seperti kasus yang tadi, saya katakan bahwa banyak sekali kasus-kasus yang bisa kalian temui. Mungkin dari pengalaman pribadi, kalian sebagai seorang pasien, ataupun ketika melaksanakan praktek di rumah sakit, silakan kalian angkat masing-masing 2, setiap orang 2, membuat 2 skenario kasus dengan hambatan komunikasi yang terdapat di dalamnya, kemudian kalian buat juga strategi penyelesaiannya. Jelas untuk tugas ini? Ada pertanyaan? Nah, nanti tugas ini bisa kalian kirimkan di dalam portal akademik kita, istikasbts.tomohon.ikampus.com. Jadi bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa jelas ya untuk penugasan ini. Baik, kalau begitu kita akan akhiri sesi kita pada saat ini. Dan semoga perkuliahan ini dapat membawa manfaat dan minggu yang akan datang kita akan bertemu kembali untuk membahas tentang komunikasi yang diterapkan pada pasien berdasarkan usia. Kita akan membahas komunikasi pada anak, remaja, dewasa, dan lansia. Diharapkan kalian bisa membaca terlebih dahulu referensi-referensi yang berhubungan dengan topik-topik tersebut agar perkuliahan kita minggu yang akan datang juga dapat berjalan lancar seperti pada hari ini. Oke, sekali lagi Nars mau bertanya, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah jelas. Kalau begitu, kita akan selesaikan perkuliahan kita akan menutup rangkaian kita dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, Nars ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi yang telah kalian berikan. Semoga sukses. Selamat sore. Tepuk tangan untuk kalian semua.